Pokoknya 2025 ini Anda harus bebas pinjol ya. Sekarang sudah bulan 5 2025, tapi Anda masih ketakutan akibat ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Yang jelas-jelas yang mana Anda harus dituntut untuk bekerja dan berusaha, tapi ini malah memikirkan apakah sebar data, apakah datang ke rumah, apakah nanti akan membahayakan dan segala. Ini nggak penting untuk Anda pikirkan gitu loh. Kalau Anda mau bebas dari pinjol ini, Anda bisa fokus untuk bekerja dan berusaha. Anda harus melupakan segala sesuatu yang mengganggu Anda. Salah satunya kapan DC datang ke rumah. Ini nggak penting teman-teman semuanya gitu loh. Nggak terlalu penting. Apakah dia sebar data, apakah saya diproses ke jalur hukum, nggak penting. Dan satu hal lagi ini ya, sebelum saya menjelaskan juga buat teman-teman semuanya. Tadi saya mendapatkan informasi, ada yang menyampaikan, Bang, itu sempat viral di TikTok. Katanya ada pemutihan hutang dari OJK dan penghapusan BI checking. Ya, buat teman-teman semuanya. Mungkin saya bukan berarti untuk mematahkan semangat Anda, tidak. Siapa sih yang tidak pengen hutang di auto lunaskan, hutang dihapus, hutang tidak perlu dibayar, tiba-tiba langsung lunas, BI checking tidak ada. Siapa yang tidak pengen gitu loh. Semua orang menginginkan hal itu, tapi teman-teman semuanya, kita harus membedakan mana informasi yang valid dan mana informasi yang hoax gitu ya. Itu hoax aja gitu loh. Kan juga sudah dikonfirmasi oleh OJK. OJK tidak pernah mengeluarkan hal itu. Itu dijamin hoax gitu loh ya. Tidak jelas sama sekali. Itu cuman orang-orang yang membuat konten, tidak ada kejelasan dalam tanggung jawab hal itu. Ya, walaupun saya berseberangan dengan pihak pinjol, tapi sesuatu yang nggak ada saya tidak mau bikin teman-teman semuanya gitu. Jadi teman-teman yang sempat bertanya sama saya, sempat juga share-share, Bang, ini Bang saya temukan di TikTok, Bang, ini Bang saya temukan katanya hutang diputihkan, hutang di auto lunaskan. Saya sudah cari-cari informasinya, dan beberapa hari yang lalu OJK telah mengkonfirmasi bahwasannya kabar seperti itu tidak benar. Ya, jadi tidak ada yang namanya pemutihan hutang, penghapusan hutang, pemutihan BI checking. Penghapusan hutang itu hanya ada dalam program Bapak Prabowo dan sudah ditandatangani perpresnya, tapi praktek di lapangannya masih nihil kita ketemukan. Ya, saya aja belum bertemu dengan sama sekali tentang praktek di lapangan, entah seperti apa pemutihan hutang nelayan, pemutihan hutang UMKM, pemutihan hutang petani, saya belum menemukan gitu loh. Memang perpresnya sudah ada, dan terbaru Bapak Prabowo juga bercerita ini hutang sudah lama banget, tapi masih ada petani kita yang terjebak dengan bunga harian, rentenir dan segala macam, pinjol juga katanya ya. Tapi ya kayak mana gitu loh. Kalau saya bilangin Pak Prabowo ini terlalu banyak omon-omon, kalian marah nggak sih? Ya, tapi ya memang faktanya gitu loh. 6 bulan sudah beliau menjabat sebagai presiden Indonesia, tapi kita belum tahu apa tindakan buat kedepannya ya. Kita berharap ya adalah gebrakan-gebrakan atau tindakan yang lebih nyata lagi, memang di atas kepentingan rakyat semuanya, bukan hanya pidato yang menggebu-gebu, habis itu baper-baperan dan segala macam. Bukan itu yang kita pengenkan ya. Kita berharap Bapak Prabowo benar-benar kerja nyata sesuai dengan janji-janji kampanyenya. Oke, balik lagi kepada yang saya sampaikan tadi. 2025 ini Anda harus bebas dari pinjol. Saya tidak pengen lagi ada teman-teman yang nantinya nekat mengakhiri hidup gara-gara tidak mampu bayar pinjol, nekat kabur dari rumah gara-gara tidak mampu bayar pinjol, atau nekat melakukan pencurian, melakukan tindakan pidana karena tidak mampu bayar pinjol. Saya tidak pengen lagi. Ingat teman-teman semuanya, tidak ada resiko yang berat ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar. Satu-satunya resiko ya yang akan Anda dapatkan, nama Anda masuk dalam skor kredit bermasalah. Cuman ini resikonya. Ya, nama Anda akan tercatat dalam kredit bermasalah. Mungkin masuknya BI checking, call 1, call 2. Cuman sebatas ini. Itu pun kalau pinjolnya menjalin kerjasama dan mempunyai akses langsung untuk ke BI checking atau slik tersebut. Kalau tidak, nama Anda akan masuk ke fintech data center atau pusat data fintech lending. Oke, jadi jangan teman-teman menambah risiko sendiri dalam hidup Anda. Contoh, Anda membayangkan tidak bayar hutang akan dipenjara, tidak bayar hutang akan mencapai 1 miliar dan lebih gitu loh. Atau tiba-tiba aset ditarik, atau tiba-tiba barang-barang berharga semuanya diambil dari rumah, kita dicegat di jalan dan segala macam. Jangan lagi Anda memikirkan sesuatu yang menakuti diri Anda.
Sudah saatnya Anda membebaskan diri Anda dari tekanan-tekanan pemikiran-pemikiran jahat yang tidak penting sama sekali. Ya, saya tidak pengen lagi sepanjang tahun 2025 ini ada saudara-saudara saya yang nekat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Ya, kita sudah mempunyai aturan. Semuanya aturan sudah lengkap. Tinggal mau atau tidak Anda untuk menghafal dan membaca aturan tersebut biar Anda tahu dan paham seperti apa pinjaman online. Ya, jangan Anda terlalu mentelaah semuanya ucapan-ucapan yang mereka sampaikan melalui WhatsApp, ucapan yang mereka sampaikan melalui email. Kalau itu yang harus Anda terjemahkan, seumur hidup perkara itu tidak akan pernah selesai. Ya, karena memang kekuatan mereka terletak di sana. Dan Anda harus menerjemahkan semua perkataan mereka, seumur hidup Anda akan sibuk dengan hal yang seperti ini. Ya, jadi kalau teman-teman semuanya pengen bebas tahun 2025 ini, ya sudah. Ya, berdamai dengan diri sendiri, selamatkan pemikiran Anda, putus semua komunikasi yang selama ini mengganggu diri teman-teman semuanya. Oke, dan silahkan lanjutkan nonton video ini. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, ya. Gimana kabar Anda per hari ini? Kemarin saya sempat bikin video ya tentang penurunan debt collector lapangan secara gencar-gencaran ke rumah, ke kantor, dan segala macam. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton mungkin paham apa yang saya jelaskan, tapi bagi mereka yang hanya melihat thumbnail atau melihat judul, mungkin sampai sekarang masih dihantui dengan sebuah ketakutan. Dan dari sana teman-teman semuanya, ini terutama buat Anda yang telat bayar dan tidak mampu bayar, dari sana saya bisa belajar. Saya bisa juga memahami karakter dari teman-teman semuanya. Ternyata gitu loh, wajar kalau menurut saya penurunan debt collector lapangan itu digencar-gencarkan dan dibesar-besarkan. Kenapa saya bilangin itu wajar? Karena memang sumber ketakutan itu ternyata ada di sana. Ya, penyebabnya dibantu oleh hal ini. Oke, dia kirimkan melalui WhatsApp bahwasannya akan ada kunjungan korwil, pihak ketiga, dan lain sebagainya yang akan mendatangi ke rumah, dikirimnya melalui ini. Dan orang-orang terpengaruh dengan kata-kata yang mereka ucapkan. Ya, tak jarang dari mereka yang masih bisa melakukan gali lubang tutup lubang, mereka akan tetap melakukan gali lubang tutup lubang. Yang masih cair dana-dana dari aplikasi, mereka akan berusaha mencairkan, dan mereka lakukan perpanjangan, mereka lakukan pencicilan dengan harapan hal ini tidak terjadi. Padahal ucapan kunjungan debt collector lapangan itu hanya ada di WhatsApp, hanya ada di email, hanya ada di telepon. Ya, saya juga sering menyampaikan sama teman-teman, debt collector yang mau datang, dia tidak akan mengkonfirmasi kepada dirimu. Ya, dia hanya sebatas menanyakan tagihan, dan tagihan. 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Tidak ada ketika dia mau berkunjung ke tempatmu, dia tidak perlu mengkonfirmasi dulu. Nanti jam sekian kami akan datang. Jam sekian kami akan datang. Jam sekian kami akan datang. Itu menandakan dia tidak akan datang. Ya. Cara melihatnya itu harus dengan logika terbalik. Ini orang sudah ketakutan, sudah kecemasan. Sementara debt collector itu perlu berjumpa dengan dirimu. Ya, kalau dia konfirmasi kehadiran dia, kedatangan dia, otomatis orang yang mau dia temui kabur, keluar, tidak akan berjumpa dengan dia. Makanya debt collector yang mau datang ke rumah, dia tidak berbicara. Oke, selagi dia masih menyampaikan siap-siap jam sekian, siapkan dana jam sekian, siapkan dana jam sekian, menandakan hal ini tidak terjadi. Sering kan teman-teman mendapatkan, kami akan limpahkan data Anda ke pihak ketiga, pihak lapangan. Siapkan dananya lunas, siapkan materai 10.000, kita akan konfirmasi RT, RW, dan segala macam. Ya, dia akan datang. Kalau Anda tidak mau kunjungan, selesaikan sebelum jam sekian, Itu menandakan dia nggak datang. Tapi entah kenapa teman-teman selalu percaya akan hal itu. Ya, OJK mengesahkan boleh menggunakan debt collector lapangan. Memang boleh. Tertuang dalam aturannya, OJK menyampaikan kok, setelah 90 hari, pelaku usaha jasa keuangan atau pinjaman online, khusus P2P lending, tidak boleh melakukan penagihan lagi setelah 90 hari.
ya. Tapi penagihan bisa dilimpahkan kepada pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan pinjol tersebut. Tapi untuk pihak pinjol yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai legalitas yang jelas, ya. Perusahaannya terdaftar, jelas, resmi, ya. Debt collector yang mau berkunjung ke rumah pun harus dilengkapi dengan surat kuasa, ID card, sertifikat profesi di bidang penagihan yang dikeluarkan, yang ditunjuk langsung oleh otoritas jasa keuangan. Ini syaratnya, ya. Bukan tidak boleh, memang boleh, disahkan kok, dipersilahkan. Setelah 90 hari tidak ada lagi pinjol boleh menagih, semuanya wajib dilimpahkan, apakah itu ke pihak ketiga, pihak eksternal, atau misalnya mereka menjalin kerjasama dengan lawyer untuk memproses Anda secara perdata. Oke, tapi yang terjadi apa teman-teman semuanya? Pinjol, nggak beberapa pinjol yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga ini, ya. Mereka lebih banyak merekrut debt collector internal karena biayanya jauh lebih murah, ya. Pinjol tidak mau memproses Anda ke jalur hukum, pinjol lebih memilih menjalin kerjasama dengan debt collector. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, please banget gitu loh. Selagi Anda masih mendapatkan telepon katanya akan penurunan debt collector lapangan, akan kunjungan dari Korwil, akan kehadiran pihak ketiga, atau data Anda sudah dilimpahkan ke pihak lain, jangan takut. Jangan pernah Anda gali lubang tutup lubang. Jangan Anda pinjam kanan kiri, ya. Begitu juga melalui WhatsApp, Anda sering mendapatkan pesan-pesan bahwasannya mereka telah mengantongi foto selfie Anda, foto KTP, mereka juga membawakan bukti slik OJK dan sebagainya. Anda nggak usah terlalu percaya dengan hal itu, ya. Anda sekarang fokus aja, fokus Anda arahnya kemana gitu loh. Fokus Anda arahnya adalah duit gak ada, bagaimana yang gak ada ini menjadi ada, ya. Harusnya ke sana arahnya, bukan arahnya, wah bang DC-nya mau berkunjung. Kita nggak mati juga kok dengan DC berkunjung. Kita mati itu karena pemikiran kita sendiri yang terlalu melampaui batas, serba overthinking, terlalu berpikiran soal negatif. Akhirnya kita dibunuh oleh pemikiran kita sendiri, ya. Tolong ya sadar ya buat teman-teman semuanya. Jadi yang saya sampaikan itu, meskipun sampai detik ini masih ada orang-orang yang menakuti soal kehadiran DC lapangan, kunjungan DC lapangan, tolong berdamailah dengan diri sendiri. Saya juga sudah menyampaikan sama Anda, supaya fokus Anda ini bisa tertuju pada satu tempat. Kalau bisa putuslah semua komunikasi yang terhubung. Kalau misalnya masalah ini terlalu berat, coba berbagi dengan orang tua, dengan suami, dengan istri. Coba ceritakan, gak usah terlalu melebihi fakta yang terjadi gitu loh, ketakutan Anda. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan lagi teman-teman terlalu percaya dengan katanya dan katanya. Sudah saatnya teman-teman lebih mencari tahu apa faktanya dan apa yang harus kita lakukan kenyataannya buat ke depannya. Oke, jadi sekian dulu dari saya, dan teman-teman semuanya jangan beranjak dulu. Bisa dilanjutkan juga buat nonton video ini. Tentang resiko hukum ketika tidak mampu bayar di Kredivo, Shopee, Kredit Pintar, Aku Laku, Julo, Dana Rupiah, dan lain-lain. Ini banyak yang bertanya sama saya, apakah akan ada kemungkinan kita akan dipenjara atau kita akan diproses ke jalur hukum sesuai yang telah disampaikan oleh para penagih hutang yang melakukan penagihan melalui telepon, WhatsApp, dan email. Ya, saya sudah bilang sama teman-teman semuanya. Sebelum saya terangkan resiko hukumnya, ya, saya sampaikan sama teman-teman. WhatsApp, telepon, email masih aktif. Ini malapetaka besar. Ya, kenapa saya bilangin malapetaka besar? Penyumbang kepanikan terbesar ada di telepon. Orang mengalami depresi, orang mengalami ketakutan, orang mengalami overthinking gara-gara menerima telepon. Habis itu orang selalu berpikiran negatif, berpikiran buruk
tentang hidup dia dan masa depan dia, itu karena dia mendapatkan WhatsApp ketika telat bayar pinjol. Begitu juga ketika orang berkata dia akan dipenjara, dia akan diproses hukum, itu karena dia membaca email yang dikirim, terkadang juga mengatasnamakan lawyer dan segala macam, dan dibumbui dengan pasal-pasal yang ada. Karena ketika itu kita berada di posisi titik terendah, uang kita nggak ada, pemikiran kita kacau, logika tidak menyambung, perasaan membawa kita ke suasana yang berhalusinasi. Itu yang terjadi pada diri teman-teman semuanya. Dari situ saya bisa sama dengankan semuanya, bahwasannya selagi telepon tidak Anda ganti, WhatsApp tidak Anda hapus, email Anda biarkan, selamanya Anda akan tetap seperti ini. Ya, Anda akan sibuk dengan drama negatif Anda akan sibuk mempercayai overthinking yang ada dalam pemikiran Anda, karena setiap hari Anda dihantam dengan katanya dan katanya. Ya, pahami itu buat teman-teman semuanya. Oke, kita masuk ke dalam resiko hukum ketika kita tidak mampu membayar di pinjol-pinjol legal tadi. Teman-teman tahu nggak sih akad kreditnya itu seperti apa? Kenapa orang selalu menyampaikan hutang piutang ranahnya perdata? Hutang piutang tidak ada hubungannya dengan pidana. Dan di dalam pasal 19 ya, tentang Undang-Undang HAM juga itu menjelaskan tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum penjara atau pidana, kurungan penjara, karena ketidakmampuan dalam membayar hutang. Di sana sudah dijelaskan. Ya, kenapa hutang piutang itu malah cocoknya kepada ranah perdata? Karena ada keuntungan timbal balik. Pihak pinjol memberikan dana kepada Anda karena dia mengharapkan keuntungan dari pengembalian dana tersebut. Anda meminjam dana kepada pihak pinjol, Anda menyepakati dalam pengembalian dana tersebut. Jadi ada saling menguntungkan. Makanya itu diaturlah dalam undang-undang perdata. Sekarang teman-teman malah berpikir ke dasar pidana, bahwasannya Anda akan dipenjara. Dasarnya dari mana? Ya, selagi semuanya masih real, asli, dokumen-dokumen yang Anda berikan itu memang benar dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan itu adalah data asli Anda, itu nggak ada. Walaupun mereka membilangin ini bisa mengacu ke pasal 372, 378, penipuan dan penggelapan. Nggak bisa. Kajian peristiwanya akan melunturkan hal itu. Ya, jadi mau sampai kapan teman-teman terus-terusan berpikiran tentang hal-hal negatif ini? Berpikiran tentang hal-hal miring. Yang mana ketika Anda memikirkan hal itu terus-menerus, Anda tidak mampu berdamai dengan pemikiran Anda sendiri. Bahkan Anda lebih mempercayai soal pemikiran buruk tadi. Harusnya teman-teman mulai berbenah diri. Teman-teman mulai memikirkan hal-hal buat ke depannya. Ya, nggak bisa Anda hanya bertumpu contoh hari ini. Anda memikirkan resiko hukum. Saya akan dibawa ke penjara. Ya, sementara Anda melaporkan soal debt collector aja, ya, pihak kepolisian menyampaikan ini bukan ranah kami. Anda melaporkan soal besarnya bunga dari pinjol, polisi menyampaikan ini bukan ranah kami. Ya, karena tidak ada unsur pidananya di dalam hal itu. Lain hal Anda memalsukan, Anda sengaja mengedit KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah, Anda memalsukan dokumen-dokumen yang lainnya, itu baru. Ya, tujuan Anda untuk melakukan penipuan terhadap orang lain, tipu muslihat, supaya orang menyerahkan sesuatu, entah itu uang, entah apa, kepada diri Anda. Makanya Anda kelabui dengan dokumen-dokumen yang ada tadi. Itu baru cocok. Bisa Anda diarahkan ke 372 dan 378. Ya, tapi selagi ini real, karena keadaan, karena ketidakmampuan kita, karena memang fakta dari kehidupan kita, sudahlah. Hentikan semua drama gelap, drama hitam yang terjadi dalam diri Anda.
Walaupun Anda bertanya soal pinjol-pinjol besar, pinjol-pinjol raksasa, pinjol yang selama ini mungkin hampir berada di semua provinsi yang ada di Indonesia, terserah. Selagi konsepnya ada keuntungan timbal balik, itu ranahnya perdata. Ya, perjanjian-perjanjian itu pasti masuknya dalam undang-undang perdata. Pasalnya pun ya pasal untuk perdata. Pasal yang menentukan siapa yang paling berhak dalam hal itu. Menentukan hak siapa yang paling penuh dalam hal itu. Jadi nggak bisa Anda bawa hal ini, ya, Anda pikirkan, habis itu Anda bawa ke dalam dunia nyata, terus Anda bayangkan Anda sudah berada di penjara, atau Anda sudah berada di kantor polisi, di depan penyidik, habis itu Anda dibawa ke kejaksaan, Anda duduk di depan majelis hakim. Nggak bisa. Itu pemikiran Anda terlalu horor. Fakta tidak seburuk itu. Ya, Anda boleh cek semuanya. Siapa di sini yang baru keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar hutang pinjol? Ya, pinjol hadir ke Indonesia 2016. Ya, berarti sudah 9 tahun berlalu. Oke, silahkan Anda cek. Ada nggak orang yang keluar penjara gara-gara tidak mampu bayar itu? Nggak ada. Makanya semua resiko itu diserahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk membentuk sanksi apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada orang yang macet bayar. Itulah namanya ada call 1, call 2, call 3 sampai 5. Ya, dan di sana juga OJK telah menerbitkan aturan meminta untuk PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan ini menilai untuk masing-masing nasabahnya. Ya, apakah ini kategorinya lancar, kurang lancar, tidak lancar, dan segala macam. Itu diminta untuk menilai di masing-masing. Itulah sanksi yang akan diterapkan kepada diri Anda. Ya, tidak ada sanksi pidana. Tidak ada Anda akan dipenjara gitu. Ya, untuk melakukan gugatan sederhana saja, walaupun OJK juga menerbitkan dalam hal itu, kalau misalnya terbukti terjadinya wan prestasi, pihak pinjol boleh bekerja sama dengan lawyer untuk melanjutkan ke ranah pengadilan, silahkan. Tapi pinjol mempunyai pertimbangan yang sangat matang. Nggak mungkin dia asal melangkah. Karena pinjol masih banyak hal buruk di dalam sistem mereka. Ketika dia berani melangkah untuk memproses Anda secara perdata atau wan prestasi tadi, akan banyak catatan hitam yang terbongkar. Ya, mulai dari mekanisme mereka menyalurkan dana, cara download dan mereka pengambilan data, cara penerapan bunga, cara menerbitkan denda. Ini belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah kenapa segala ancaman yang berbaur dengan hukum hanya disampaikan melalui WhatsApp yang dilakukan oleh penagih hutang. Oke, paham ya teman-teman semuanya. Jadi nggak usah Anda sibuk, Bang, ini katanya, Bang, ini katanya. Iya, katanya memang benar. Karena mereka pengen bagaimana caranya dana yang Anda pinjam ini akan dibalikkan lagi. Dan mereka juga melakukan desakan bagaimana Anda yang tidak ada uang itu masih bisa meminjam ke tempat lain. Entah itu ke pinjol apapun, itulah tujuan mereka. Atau Anda bisa menjual aset, atau mencari talangan dana ke tetangga dan lain sebagainya. Inilah tujuan mereka memberikan tekanan. Ya, kan sudah disampaikan.